Oke, hai, I want to tell you about materi tentang apa aja sih refleksi diri aku dari mempelajari pendidikan orang dewasa. Oke, for the first, I want to tell you about materi apa aja yang ada beberapa materi seperti for the first, kita bisa memahami pentingnya belajar serta teori pembelajaran itu kayak apa aja, lalu memahami teori pembelajaran dewasa androgogi sama pedagogi, terus kita bisa mendesain kegiatan pendidikan orang dewasa juga, lalu memahami bagaimana orang dewasa itu sebagai pembelajar, dan juga kita tahu strategi pembelajaran bagi orang dewasa itu gimana, dan memahami proses belajar berkelanjut pada pendidikan orang dewasa. And the last, yang terakhir, kita bisa mengevaluasi dari tahap awal sampai tahap akhir pembelajaran itu bagi orang dewasa itu seperti apa, dan cara yang tepat untuk mengevaluasi itu bagaimana, kayak gitu. What practical topics are most interesting? Okay, for the next question, materi apa sih yang paling menarik kalau menurut aku pribadi? Ada one materi kayak yang paling bermanfaat dan paling menarik itu yang materi terakhir, dimana pada materi itu dijelaskan evaluasi, cara kita evaluasi, apa itu evaluasi pada pendidikan orang dewasa, kenapa itu menarik dan bermanfaat buat aku sendiri ke depannya, karena dengan mempelajari hal itu kayak buat aku jadi paham apa aja sih perubahan yang terjadi ketika aku melakukan pembelajaran orang dewasa. Aku jadi tahu sebelum aku mempelajari hal tersebut hingga setelah aku mempelajari hal itu apakah terjadi perubahan, lalu evaluasi itu gimana, efeknya gimana, setelah evaluasi itu harus ngelakuin apa, bukan yang sekedar kita tuh belajar habis selesai ya udah tinggal gitu, bukan seperti itu. Makanya di evaluasi ini menurutku one for important to learn, kayak satu hal yang paling penting untuk dipelajari dan di-apply di kehidupan seharian. What skills improve after learning? Oke, untuk keterampilan yang aku miliki sendiri setelah aku mempelajari atau mengikuti praktikum pendidikan orang dewasa ini, yang pertama, aku jadi paham, mudah memahami orang lain dengan lebih baik. Yang kedua, aku bisa mengetahui gimana cara kita bertindak sesuai sikon di tengah-tengah lingkungan orang dewasa. Dan yang ketiga, jadi aku tuh lebih berani untuk berpendapat, karena terkadang aku tuh kayak misalkan berpendapat di tengah-tengah orang dewasa tuh kayak merasa apakah ini benar atau enggak, dan setelah aku belajar itu kayak aku bisa kayak gitu dan juga bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu, aku tuh juga semakin memiliki keterampilan dalam berbicara di depan banyak orang, seperti pede aja bicara sama banyak orang. What insights do you get after learning? Oke, untuk insight atau insight apa aja yang aku terima jadi setelah aku mengikuti praktikum POD ini tuh, insight yang aku tahu tuh ternyata kita itu sebagai seorang pembelajar kita tuh harus tahu ilmu mana sih, materi mana sih yang kita butuhin. Kayak ada beberapa materi yang disiapkan, ternyata tuh nggak semuanya harus kita kayak add value, kayak harus kita terima, harus kita accept gitu loh. Jadi terkadang kita harus tahu mana yang diperlukan, mana yang enggak, mana yang penting untuk masa depan kita, mana yang sebenarnya nggak penting. Karena ketika kita ngambil terlalu banyak materi, terkadang itu nggak penting, buang-buang waktu, dan hasil nggak ter-apply atau nggak dipakai waktu kita melanjutkan masa depan kayak gitu. What skills do you think a pod educator should have? Oke, ada beberapa hal dari keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik POD atau fasilitator pendidikan orang dewasa. Dari semuanya aku mengambil 4 hal poin terpenting. Yang pertama, yaitu harus pandai memahami sikap atau intinya memahami setiap peserta yang diajar. Kenapa? Kayak ketika kamu masuk satu forum, kamu harus paham bagaimana itu lingkungan mereka, bagaimana karakteristik mereka. Ya, walaupun nggak harus semuanya, tapi minimal secara menyeluruh kamu bisa tahu apakah peserta ini orangnya aktif ataukah peserta ini enggak, dan bagaimana seperti itu. And the second, kamu tuh harus jadi pendengar yang baik. Kayak kamu harus pandai-pandai mendengar gimana pendapat orang lain, terutama pendapat peserta yang kamu didik. Kamu harus tahu apa aja pendapatmu, solusimu,
untuk menyelesaikan masalah seperti itu. For the third, yaitu public speaking kamu tuh harus baik. Ketika seorang pendidik POD itu harus memiliki public speaking yang baik. Oleh karena itu, dia akan memiliki kredibilitas sendiri, memiliki kepercayaan sendiri dari pesertanya sebagai seorang pendidik atau fasilitator dari POD. Last, yaitu harus memiliki jiwa leadership yang cukup baik dan tinggi. Kenapa? Karena hal tersebut supaya kamu tuh dapat dihormati dari peserta yang kamu ajar. Karena ketika kamu tidak bisa mendominasi dari suatu forum, maka seorang pendidik itu cenderung tidak akan dihargai gitu. Oke, mungkin itu aja refleksi diri dari aku yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman yang bisa mendengarkan ini bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran orang dewasa, bisa mengambil insight yang dia dapetin, karena supaya pembelajaran itu nggak sia-sia, nggak cuma ngabisin waktu, tapi juga punya value kayak gitu. Dan see you next time.